Inilah 5 artis yang bakal menjadi Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama Ahmad Dhani, vokalis grup band Dewa 19 ini ternyata termasuk jajaran Kabinet Prabowo Gibran. Ia dipilih jadi juru bicara Prabowo. Yang kedua Raffi Ahmad, artis sekaligus presenter ini akan diprediksi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi. Yang ketiga Erick Thohir, beliau diprediksi akan menjadi Menteri Olahraga di pemerintahan Prabowo Gibran. Yang keempat Ridwan Kamil, beliau diprediksi diangkat Prabowo sebagai Menteri Pendidikan. Dan yang kelima Agus Harimurti Yudhoyono, anak mantan Presiden ke-6 SBY ini akan diangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Itulah 5 artis yang diprediksi diangkat jadi menteri oleh Pak Prabowo. Bagaimana tanggapan Anda? Tegas, AHY dan Demokrat tolak hak. Demokrat menolak, kami menolak secara tegas karena pertama, walaupun kami menghormati siapapun di negeri ini yang menggunakan hak politik. Hak politik itu kan berbagai format, berbagai cara dan juga yang penting konstitusional. Tapi bagi kami menolak tegas. Mengapa? Karena bagi kami tidak ada urgensinya. Kita tahu bahwa pemilu sudah kita jalankan, alhamdulillah berjalan dengan aman, damai. Kalau ada kurang sana kurang sini ya wajar. Tapi kalau melihat dari hasil, paling tidak bukan hanya quick count, tetapi penghitungan fisik sampai dengan hari ini, memang pasangan Prabowo Gibran itu memiliki nilai yang signifikan jauh lebih tinggi dibandingkan 2 kandidat atau 2 pasangan lainnya. Ini sebuah realitas dan tentunya sulit untuk melihat di situ ada bisa dikatakan kecurangan secara terstruktur masif dan istilahnya itu ya, yang intinya karena jaraknya juga jauh, saya pikir sulit untuk punya narasi seperti itu. Argumentasinya nggak kuat. Ya monggo silakan kalau ada yang punya argumentasi yang lain, sah saja ini negara demokratis. Tapi bagi kami tidak cukup kuat karena jaraknya jauh. Kecuali jaraknya cuma beda-beda tipis, 2-3%, margin of error. Tapi kalau jaraknya sampai seperti itu, ya bukan untuk menjadi besar kepala, tetapi paling tidak menunjukkan bahwa memang dukungan rakyat kepada Pak Prabowo itu besar. Dan kami konfirmasi selama 3 bulan, pagi, siang, malam itu di panggung-panggung kampanye, masuk ke kampung, masuk ke pasar, masuk ke kelompok-kelompok masyarakat. Memang banyak sekali yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden. Jadi menurut saya apa yang tertera di hasil saat ini ya memang menunjukkan dukungan besar dan kuat dari rakyat. Ketemu Mas Menteri. Ganteng banget. Mas ada kunjungan apa Mas? Yuk sambil jalan yuk. Silaturahmi, saya ingin sowan dengan Pak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Saya sudah berkomunikasi dengan beliau, selama ini juga sudah sangat dekat, namanya juga sesama ketua umum partai politik, apalagi kami dalam satu koalisi yang sama. Tetapi khusus hari ini saya menghadap beliau sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN yang berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Dan hari ini, sore ini saya ingin berdiskusi sekaligus juga tentunya berkoordinasi, memohon arahan sekaligus apa saja yang menjadi tugas yang harus diselesaikan, yang tentunya berkaitan dengan reforma agraria, kemudian juga kita ingin menyukseskan investasi dan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yang membutuhkan tentunya kesiapan lahan, kepastian hukum, dan juga iklim yang sehat. Dan tentunya di bawah kementerian, saya ulangi, di bawah koordinasi Menko Ekonomi, saya dan teman-teman yang lain tentunya ingin menjadi bagian sukses dari usaha besar. Oke. Semula dia Pak AHY lebih tertarik menjalani kehidupan sebagai tentara. Dia adalah lulusan terbaik Akademi Militer Magelang. Karir militernya sebagai salah satu kandidat dalam Pilkada DKI 2017. Lanjutkan di partai yang didirikan sang bapak. Berbekal nama besar ayahnya, AHY terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi dalam Kongres kelima Partai Demokrat. AHY terpaksa meninggalkan profesi yang dicintainya dan menjadi cita-citanya sejak kecil karena tak mampu menolak tawaran jabatan politik. AHY sendiri yang mengungkapkan
Detik-detik saat dia menerima tawaran untuk dicalonkan sebagai calon gubernur DKI. Ketika itu, dia berada di Darwin, Australia. Dia sedang mengikuti latihan TNI Angkatan Darat bersama Angkatan Darat Australia. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, dia memutuskan menerima pencalonan itu. Kendati mengaku menerima tawaran itu tanpa tekanan, dia mengumumkan pengunduran dirinya dari militer sambil menahan tangis. Berbeda dengan Puan, Ibas, dan Ahmad. Beginilah gagasan Pak Erick Thohir terhadap Pak Prabowo dan Pak Jokowi saat bersatu ya teman-teman. Jokowi di tahun 2018. Gelasnya sudah penuh, tapi kalau kita lihat ketika mereka bergabung di tahun 2024, yang tadinya kapasitasnya sebesar ini, sekarang kapasitasnya sebesar ini. Artinya banyak sekali potensi yang bisa diisi. Kita mau bicara anak muda, kita masukkan. So, inovasi bisa, kesetaraan gender bisa, ekonomi kerakyatan bisa, kita mau bersaing dengan negara-negara lain bisa. Bukan sulap, bukan sihir. Ini karena kebersamaan. Kebersamaan dua negarawan kita yang mau membangun bangsa kita. Pak Erick Thohir saat bertemu dengan masyarakat, khususnya anak kecil ya teman-teman. Sekarang top, lupa sholat, lupa belajar. Kita lagi bareng Bapak Thohir, Bapak Erick. Ini Pak Eriknya guys. Bapak Thohir. Selalu wawancarain saya terus tiap hari. Ya nggak apa-apa. Kalau kita naik ke gunung, anginnya besar, itu resiko. Tapi harus tetap menginjak fondasi supaya nggak ikut terbang kalau ketiup angin. Artinya apa? Tetap harus jaga akhlak dan jadi orang baik. Ya, jangan gara-gara sekarang top, lupa sholat, lupa belajar. Ya, nanti turun itu, turunnya ke lembah ke dalam lagi. Mau? Ya? Jadi harus dipertahankan. Training center untuk PSSI, untuk sepak bola, untuk timnas. Ada 8 lapangan bola nanti di sini. Terima kasih Pak Presiden, ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Bapak sudah memutuskan pembangunan training center di tengah kota. Yang lagi digosipin cuci uang. Masa jadi digosipin? Kebersamaannya Pak Erick Thohir dan Raffi Ahmad ya. Cuci uang, gini loh, kalau ada generasi muda yang sedang membangun usahanya, itu harusnya itu didukung, bukan digosipin yang aneh-aneh. Dan saya yakin Raffi tidak di situ. Iya Pak Erick, benar. Saya tahu bagaimana dulu waktu sama saya di TV. Benar. Kita sebutin TV-nya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Di Antv dulu. Saya tahu bagaimana benar-benar kerja mati-matian ngumpulin ya rupiah demi rupiah. Iya. Cuman memang garis tangannya luar biasa. Kemarin itu kan memang karena perusahaan aja kan nilai evaluasi perusahaan akhirnya kemarin aja ada beberapa yang udah mau invest, bener kan, uang kita juga emang raise kan? Emang bener, kita raise, ya, fundraise. Sekarang dunia itu kadang-kadang kita membesarkan perusahaan itu dengan orang menitipkan uangnya di kita. Pakai investor. Investor jelas tapi. Yes. Udahlah. Oke, siap Erick. Jalan terus.